أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebagaimana sudah dipahami, sudah dimengerti oleh kita bahwa setiap manusia pasti dalam kehidupan sehari-hari mendapatkan kesulitan, kesusahan, atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Ini adalah merupakan ciri khas hidup di dunia, yang tidak ada seseorang pun yang tidak pernah luput dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Setiap orang pasti akan mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Sehingga wajar ketika ditimpa oleh kesusahan, ditimpa oleh kesulitan, lalu timbullah dalam hatinya itu rasa cemas, gelisah, khawatir, atau hal-hal yang lain yang memang merupakan fitrah daripada fitrah manusia. Namun fitrah-fitrah yang dimiliki oleh mereka itu hendaknya dikendalikan oleh setiap manusia, khususnya bagi seseorang yang ingin menjadi seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu dia dapat mengatasi, dia dapat mengendalikan rasa cemas, rasa khawatir, atau kegundahan yang menimpa dirinya. Biasanya kegundahan, kecemasan itu muncul karena tidak memiliki sesuatu yang dapat dimakan hari ini atau esok, sehingga dia cemas, hari ini atau esok makan apa, hari ini, hari esok apa yang dia dapat berikan untuk istrinya dan anak-anaknya. Hari ini, hari esok bagaimana, apakah dia bisa membayar listrik, apakah dia bisa membayar kontrakan dan yang lain-lainnya. Itu adalah rasa cemas yang muncul pada setiap manusia ketika memang dia tidak memiliki katakanlah uang. Begitu juga ketika misalnya dia timpa oleh rasa sakit misalnya, dia cemas. Apakah rasa sakit yang ada pada dirinya itu adalah merupakan nanti penyebab kematiannya? Apakah sakit yang menimpanya ini akan berlangsung lama ataukah sebentar? Timbullah rasa cemas, rasa gundah di situ. Begitu juga ketika fitnah menyebar, ketika gibah beredar di antara kawan-kawannya, tetangga-tetangganya, sahabat-sahabat tentang dirinya, dia cemas. Apakah nanti orang bisa menerima lagi kondisi dirinya? Apakah fitnah atau gibah ini akan hilang? Dan seterusnya. Itu wajar adalah yang menimpa setiap manusia begitu. Jadi ketika dia mendapatkan kesulitan dari berbagai macam kesulitan, ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dari sekian banyak perkara, timbullah rasa cemas dalam dirinya. Ini adalah merupakan fitrah manusia yang bagi kita sebagai seorang muslim yang baik, sebagai seorang mukmin, hendaknya kita dapat mengendalikan rasa cemas. Karena kita tahu, pertama, bahwa kita hidup di dunia memang tidak pernah luput daripada hal-hal seperti itu. Kita mendapatkan kesulitan, apakah dalam masalah ekonomi, apakah kita bisa makan besok atau hari ini atau yang akan datang. Apakah ketika kita sakit, apakah ini menjadi akhir kehidupan kita, karena sakit ini akan membawa kita kepada kematian, atau juga sakit ini apakah akan terus berlangsung lama. Cemaslah seperti itu. Ini adalah merupakan hal yang memang biasa terjadi pada setiap manusia. Namun seorang muslim tadi yang baik, seorang mukmin atau orang yang hendak menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin, dia mengendalikannya. Karena ini adalah merupakan suatu sikap yang buruk. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memerintahkan kepada kita dan bahkan mencontohkan agar kita berlindung kepada Allah dari sifat ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah berdoa, dan ini merupakan bentuk pendidikan, pengajaran kepada kita agar kita juga mendoakan seperti ini atau berdoa seperti ini.
ya beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat alham, dari sifat galau, dari sifat gelisah, wal hazan, dan kesedihan. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik, yang juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal azzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dula'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan, dari kegalauan, dari kesedihan, dari sifat lemah, dari rasa malas, dari kekikiran atau kebahilan, dari sifat pengecut, dililit oleh hutang, dan juga ditindas oleh orang lain. Nah, di dalam dua hadis ini Rasulullah berlindung ya dari sifat, yaitu gelisah, galau, dan juga sedih. Nah, apa yang menyebabkan kita gelisah? Apa yang menyebabkan kita galau? Apa yang menyebabkan kita sedih? Ya tadi, perkara-perkara yang memang hidup di dunia seperti itu. Karena memang kita di dunia akan mengalami hal-hal yang dapat menggelisahkan. Kita akan mendapatkan hal-hal yang membuat kita galau atau sedih. Makanya kita berlindung kepada Allah dari sifat ini. Ya, karena ini adalah merupakan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang tercela. Maka Rasulullah menyuruh kita berlindung dari memiliki sifat-sifat seperti itu. Begitu juga dalam hadis yang lain, ya Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, kalau seandainya ditimpa, seandainya kita dikenai yaitu kesusahan atau kesulitan itu. Ya, di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis Anas bin Malik dari Imam At-Tirmidzi, dikatakan oleh Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW idza karabahu amrun qala, ya. Jadi atau juga dalam hadis yang dalam lafaz yang lain, karena Rasulullah SAW idza nazala hamun aw ghamun qala. Ada Rasulullah SAW itu apabila karabahu amrun, apabila beliau itu dibuat gelisah, dibuat galau oleh suatu perkara, dibuat sedih oleh suatu perkara, atau apabila Rasulullah itu katakan ditimpa oleh kegalauan, oleh kesedihan, beliau mengatakan, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Ya Allah yang Maha Hidup, ya Allah yang Maha Berdiri sendiri, birahmatika, dengan rahmat mula aku meminta bantuan, aku meminta pertolongan. Jadi Rasulullah apabila ditimpa oleh rasa sedih, oleh rasa gelisah, oleh kegalauan, beliau memperbanyak doa, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Nah, itu. Jadi Rasulullah mengalami, apalagi kita sebagai manusia biasa pasti akan mengalami hal itu. Dan Rasulullah sudah memberikan bimbingan kepada kita. Andai kata kita ditimpa oleh kegalauan, kesedihan, kegelisahan, bacalah, perbanyaklah kita membaca, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Insyaallah rasa gelisah yang menimpa kita, rasa sedih yang menimpa kita akan berangsur-angsur sirna, dan kita akan kembali ceria, kita akan kembali optimis menghadapi masa depan. Nah, bukan hanya itu saja. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang menimpa kita, sesuatu yang katakanlah mengenai diri kita, hal-hal yang tidak menyenangkan, itu datangnya dari Allah untuk menguji kita, untuk memberikan cobaan kepada kita. Apakah kita ini sudah beriman atau belum? Apakah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang membuat kita gelisah atau kita sedih, apakah akan menjauhkan kita dari Allah atau malah mendekatkan kita kepada Allah? Maka ambillah hikmah. Ketika Allah menimpakan kepada kita kesusahan, kesulitan, atau hal-hal yang menggelisahkan kita, maka mendekatlah kepada Allah. Ketika Allah coba kita dengan harta yang semakin berkurang, bahkan hilang harta kita, bahkan ketika kita kehilangan mata pencaharian kita misalnya, maka mintalah, mendekatlah kepada Allah, agar Allah kembali memudahkan untuk kita mencari rezeki yang halal. Begitu, Dan hendaklah juga kita harus paham bahwa di dalam ujian ini ada banyak kebaikan-kebaikan yang dapat kita raih. Apakah itu berupa pahala kalau kita sabar, kalau kita ridho dengan hal-hal yang menyusahkan kita ini, kita lapang dada menerima cobaan ini, insya Allah akan memberikan kepada kita pahala, ganjaran yang melimpah ruah, yang banyak sekali. Karena Allah berikan rezeki
ia memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa batas. Maka kita menyikapi kalau seandainya kita mendapatkan kesusahan atau kesulitan itu, sesuatu yang dapat menggelisahkan, sesuatu yang dapat mencemaskan, sesuatu yang dapat menyedihkan atau membuat kita galau, maka kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, barang siapa yang dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, dia takut kepada Allah sehingga dia tetap berhati-hati dengan semua, maka ketika seseorang ia bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan nanti kepadanya jalan keluar atau solusi. Ada cara nanti bagaimana Allah mengeluarkan kita dari kesusahan-kesusahan atau kesulitan-kesulitan atau kegelisahan, kegalauan yang menimpa kita. Begitu juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Jadi ketika kita mendapatkan kekurangan harta misalnya, lalu kita berserah diri kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah, maka insya Allah dengan tawakalnya Allah akan kembali memberikan kecukupan kepada kita, insya Allah. Begitu juga ketika kita sedang sakit misalnya, lalu kita pasrah menyerah diri kepada Allah, di samping kita usaha untuk berobat misalnya, maka Allah akan kembali fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupi keperluan kita, yaitu dalam hal-hal apakah kesembuhan dan yang lain-lainnya. Maka belajarlah ketika Allah menimpakan kepada kita sesuatu kesulitan, sesuatu kesusahan yang membuat kita gelisah, belajarlah untuk mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah dan membiasakan diri bagi kita untuk menyadari bahwa itu semua datang dari Allah untuk menguji kita, dan kita kembalikan kepada Allah. Biarlah Allah yang menyelesaikan urusan itu untuk kita, untuk kebaikan kita. Dan kemudian hendaklah kita berusaha untuk menghilangkan kesusahan-kesusahan itu, dan kemudian memperbanyak doa. Di antaranya tidak mengucapkan doa ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits, atau membiasakan diri untuk senantiasa mengingat Allah, karena Allah juga mengatakan dalam Quran, kata Allah, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah itu hati akan kembali menjadi tentram. Jadi kalau kita ingin tetap tentram, tidak bersedih yang berkepanjangan, tidak dikuasai oleh rasa gelisah dan kegalauan, maka biasakan untuk senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Insya Allah ada cara-cara Allah, ada cara-cara yang tidak kita sangka dari Allah, lalu Allah akan menghilangkan kesusahan, kesulitan, atau hal-hal yang membuat kita gelisah. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini mudah-mudahan memberikan faedah untuk saya sebagai manusia, juga saya sebagai manusia tidak luput dari hal-hal yang menggelisahkan, yang membuat risau, yang membuat kita termenung untuk menghadapi hal-hal ke depan. Tapi ketika kita berharap kebaikan di hari kiamat, kemudian kita ingat kepada Allah dan kita ingat tujuan Allah memberikan cobaan-cobaan kepada kita, maka kita akan kembali tenang, kita akan kembali optimis untuk menata masa depan di dunia ataupun masa depan di akhirat nanti. Juga mudah-mudahan memberikan faedah untuk anak-anakku, karena mereka masih secara umur mereka masih panjang perjalanannya. Begitu juga untuk saudara-saudaraku seluruhnya dari kaum muslimin. Mudah-mudahan apa-apa yang selama ini menimpa saudara-saudaraku semua, mudah-mudahan dapat dihadapi dengan baik, mudah-mudahan dapat mengambil hikmah dari semua yang datang kepada kita seluruhnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan faedah untuk kita semua, dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك